Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Martinus Tangketasik dari Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 4. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Pagi ini kami datang bersyukur kepadamu ya Allah, atas kehidupan karunia-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11 berbunyi, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Dari pembacaan kita disimpulkan dalam satu tema, uji coba. Saudara-saudara, sebelum dipasarkan kepada konsumen, mobil ternyata perlu melewati berbagai macam tes, mulai dari tes di trek dengan berbagai macam model lintasan dan kecepatan, tes kebisingan, tes kestabilan, pengujian lampu, pengujian suhu mesin, dan masih banyak lagi uji coba. Uji coba yang harus dilakukan sampai pada akhirnya kualitas mobil itu layak untuk digunakan oleh konsumen. Saudara-saudara, Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia seutuhnya melewati proses uji coba sebelum pada akhirnya ia terjun langsung dalam medan pelayanannya. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Allah menuntun Yesus sampai di padang gurun, dan di sana Yesus dicobai iblis. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis dalam kebutuhan mendasar yang berbeda. Pertama, Yesus dicobai soal makanan, tetapi Yesus memfokuskan diri pada Bapa, sumber segala berkat, bukan pada bentuk berkatnya. Kedua,
Yesus dicobai soal tahta, tetapi Yesus justru sangat tegas menggertak iblis. Ketiga, Yesus dicobai soal harta dan kedudukan, tetapi Yesus tetap punya komitmen bahwa atas apapun yang ada di dalam dunia ini, hanya Allah saja yang harus disembah. Saudara-saudara, selama hidup di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun, di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Fokus kepada Bapa sumber segala berkat, memiliki komitmen dan senantiasa tegas terhadap diri sendiri untuk hanya tetap menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Percayalah, kita pasti bisa melewati setiap cobaan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Selama hidup di dunia ini, kita ibarat berada pada sebuah padang gurun, di mana kualitas iman kita akan selalu diperhadapkan dengan berbagai ujian. Namun dari semua bentuk ujian itu, Yesus sudah memberikan kita teladan untuk menghadapi berbagai ujian hidup kita. Terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami pagi ini. Kami mau berdoa, memohon penyertaan-Mu di tengah-tengah rencana dan pekerjaan kami hari ini. Beri kami hikmat untuk mengerjakannya. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam berbagai keadaannya. Yang bersyukur, Engkau memberkati syukur dan sukacita jemaat-Mu. Yang dalam pergumulan, Maria Allah, Engkau datang dan menyatakan kasih-Mu. Teristimewa yang sedang bergumul karena penyakit, diberi kesembuhan oleh Tuhan. Kami mau berdoa, kiranya Engkau juga memberkati pemerintah kami dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.